Di episode sebelumnya, Xiaoyan setuju membawa King Yuan setelah didorong oleh suara Raja Naga Emas. Dalam perjalanan, King Yuan menjelaskan peta kekuatan benua Xuanling. 1 negara, 2 paviliun, 3 lembah, dan 4 sekte. Mereka tiba di kota King yang sedang siaga setelah keluargamu dimusnahkan. Untuk membiayai kebutuhan, Xiaoyan melelang pil tingkat 9 di Zhubao Yuan dan menarik perhatian banyak pihak karena kemampuannya sebagai alkemis luar biasa. Keluar dari Zhubao Yuan, Xiaoyan membawa King Yuan dan mencari sebuah penginapan untuk bermalam. Kakak Xiaoyan, mengapa kamu membeli begitu banyak pil obat? Untuk apa semua itu? King Yuan tampaknya benar-benar terkejut oleh kemurahan hati Xiaoyan. Maka begitu mereka tiba di penginapan yang sepi, dia pun segera bertanya dengan rasa ingin tahu yang terpancar di wajahnya. Tentu saja untuk meracik pil bagimu, jawab Xiaoyan dengan tenang. Meracik obat untukku konsumsi? Aku tidak memerlukan obat apapun. King Yuan memandang Xiaoyan dengan bingung. Harus diketahui, di benua Dodi, pil-pil obat yang beredar di kalangan rakyat kebanyakan umumnya tidak melebihi tingkat 9. Dari pil emas tingkat 9 yang baru saja dilelang oleh Xiaoyan, tampak jelas bahwa Xiaoyan adalah seorang ahli yang memiliki pencapaian tinggi dalam dunia alkimia. Maka, jika Xiaoyan hendak meracik pil untuk dirinya, King Yuan merasa tak pantas. Dia merasa dirinya tak layak menerima kebaikan sebesar itu. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Karena kamu telah memilih untuk mengikutiku, semuanya tidak akan sama seperti sebelumnya. Tak peduli bagaimana kehidupanmu di masa lalu, ini akan menjadi awal bagi kehidupanmu yang baru. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan pun mengeluarkan pil-pil yang baru saja dia menangkan dalam lelang. Lalu mengambil sebuah kartu doki biasa dan menyerahkan 10.000 uang kepadanya. Ambillah uang ini. Belilah apa yang kamu butuhkan. Jika tidak cukup, katakan saja padaku. King Yuan menjawab, Tidak perlu seperti ini. Kakak Xiaoyan, aku... King Yuan seketika terdiam. Tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Terima kasih. Kakak Xiaoyan melihat bahwa Xiaoyan benar-benar tulus dan tidak berniat menarik kembali pemberiannya. Mata King Yuan pun menjadi lembab karena terharu. Sejak dia dilahirkan, belum pernah ada seseorang yang memperlakukannya sebaik ini. Seorang gadis seharusnya tidak terus-terusan menangis. Dengarkan ini baik-baik. King Yuan, latar belakang seseorang tidak menentukan nasib akhirnya. Sebab 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat. Jangan remehkan seorang pemuda malang. Percayalah, aku pasti akan membantumu menemukan kedua orang tuamu. Xiaoyan tampaknya menyadari rasa rendah diri dalam hati King Yuan. Maka dia pun segera menenangkannya. Malam berlalu tanpa banyak perbincangan. Xiaoyan memberinya tempat tidurnya kepada King Yuan. Karena gadis kecil itu telah lama hidup dalam ketakutan. Kini saatnya dia beristirahat dengan layak. King Yuan memang sangat lelah. Begitu dia menaiki pembaringan, seketika itu pula dia tertidur dengan pulas. Xiaoyan dengan kesadaran tinggi keluar dari kamar untuk melatih diri. Dalam keadaan memasuki meditasi, malam berlalu dengan cepat. Sebagai pendatang baru di benua ini, dia perlu menstabilkan tingkat kultivasi dan menyesuaikan diri dengan kepadatan doki di tempat ini. Pagi harinya, saat hendak kembali ke dalam ruangan untuk menyelimuti King Yuan, dia melihat pipi mungil gadis itu tersenyum manis. Dua lesung pipit kecil tampak menghiasi wajahnya, seolah sedang bermimpi indah. Paman Guru, siapakah sebenarnya gadis bernama King Yuan ini? Xiaoyan melangkah keluar dengan diam-diam, mengunci pintu dengan tenang. Dia membelai cincin di jarinya, merasa tak tenang sebelum mendapat jawaban. Aku telah mengatakannya padamu. Jika kamu benar-benar ingin tahu kebenaran di balik jati dirinya, maka raciklah pil Guben Pei Yuan lalu berikanlah padanya. Maka rahasia yang kau cari akan terungkap dengan sendirinya. Namun, melihat kondisinya kini, dia mungkin hanya memiliki sisa waktu beberapa bulan saja. Kamu harus bergerak cepat. Raja Naga Emas menatap Xiaoyan yang tampak bingung, tetapi tetap saja berbicara penuh teka-teki. Hari ini aku telah membeli sebagian besar bahan dari Zhubao Yuan, ditambah simpanan yang ditinggalkan oleh guru. Hampir semuanya lengkap, hanya satu yang masih kurang, sebutir inti sihir. Apa yang harus kulakukan? Xiaoyan mengerutkan kening. Dia baru saja menginjakan kaki di benua Dodi, dan masih belum memahami struktur kekuatan para binatang ajaib. Mana mungkin dia langsung bisa berburu satu dengan mudah. Memang benar, inti sihir dari monster tingkat kekaisaran bukan sesuatu yang mudah diperoleh. Tadi aku mencermati seluruh isi Zhubao Yuan, dan tidak ada satupun yang memiliki getaran dari inti sihir tersebut. Tampaknya, mencarinya akan menjadi hal yang sulit. Besok,
Pergilah ke asosiasi alkemis. Di benua Dodi, alkemis adalah keberadaan yang amat langka. Meskipun kamu hanyalah seorang alkemis tingkat dasar kelas kekaisaran, di kota King ini pun kamu akan menjadi rebutan. Seorang alkemis tingkat tinggi, kemanapun dia melangkah, segalanya akan menjadi lebih mudah. Raja Naga Emas mendadak tertawa licik, seolah menemukan siasat cemerlang. Asosiasi alkemis ya? Senyum samar terlukis di sudut bibir Xiaoyan. Dia nyaris lupa akan identitasnya sebagai seorang alkemis. Di benua Dogi dulu, dia telah mampu meracik pil tingkat kekaisaran. Namun, karena di sana tiada sistem ujian yang jelas, dia hampir melupakan hal itu. Sinar mentari pagi menyapu bumi. Hari yang cerah pun dimulai. Kakak Xiaoyan, kemanakah kita akan pergi? King Yuan tampak telah beristirahat dengan baik. Wajahnya berseri-seri. Rambut hitam sepanjang 3000 benang jatuh terurai, berkilau indah dalam sinar matahari dan semilir angin pagi. Kita akan pergi ke asosiasi alkemis. Masih ada satu bahan penting yang belum kita miliki untuk membuatkan pil bagimu. Jadi kita akan mencoba peruntungan di sana. Xiaoyan berjalan bersama King Yuan menuju asosiasi tersebut, sembari terus menjawab rentetan pertanyaan gadis kecil itu. Laksana menjawab 10.000 tanya. Asosiasi alkemis, 5 huruf emas berdiri megah di atas papan nama sederhana. Namun anehnya, tiada satupun orang tampak di gerbang masuk. Papan nama yang tampak biasa itu menimbulkan guncangan jiwa bagi siapapun yang memandangnya, membuat langkah seolah tak dapat maju. Jika seseorang dengan kekuatan jiwa rendah mencoba mendekat, akan langsung terpental mundur. Sebagai pemilik jiwa tingkat kekaisaran, Xiaoyan segera mengenali hal itu. Dia pun segera menyelimuti King Yuan yang tampak sedikit terguncang dengan kekuatan jiwanya. Aura jiwa tak kasat mata pun menyebar dari tubuhnya. Jiwa tingkat kekaisaran rupanya. Sudah lama tidak melihatnya. Dari dalam gedung, seorang tua berambut putih merasakan kekuatan jiwa yang besar itu. Matanya menyipit dan seketika menghilang dari tempatnya. Kekuatan pukulan jiwa ini bekerja dengan membatasi jiwa dalam batas tertentu. Mereka yang memiliki kekuatan jiwa di atas ambang tidak akan terdampak. Namun yang berada di bawahnya akan merasa seolah jiwanya terikat dan tak mampu melangkah maju. Mata kecil yang tajam, bisa langsung mengenali permainan kecil dari asosiasi kami. Silakan masuk. Seorang tetua berambut putih, berwajah penuh senyum, berjalan keluar menyambut mereka. Xiaoyan merasakan bahwa kekuatan dari tetua ini tidak kalah dibanding dirinya. Namun, dia tak menunjukkan rasa gentar dan menggandeng King Yuan melangkah masuk. Beberapa saat kemudian, seorang tetua lain yang berwajah lembut menyusul keluar dan bertanya, "Ketua, apa yang sedang engkau lakukan? Bukankah kita baru saja minum teh bersama? Mengapa tiba-tiba kamu keluar?" Xiaoyan yang mulai memahami keadaan, segera menggenggam tangan King Yuan dan bertanya kepada tetua berambut putih. "Salam hormat pada ketua. Apakah di sini dapat dilakukan ujian alkemis?" Tetua itu berkata, "Jadi, kamulah yang tadi melepaskan kekuatan jiwa tingkat kekaisaran?" Xiaoyan pun menjawab tanpa ragu. "Benar. Bagaimanapun ini adalah asosiasi alkemis. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Lalu, tingkat alkemis apa yang hendak kamu uji?" Tatapan si tetua menajam, namun tak melihat keanehan apapun pada diri Xiaoyan. Nama tetua berambut putih itu adalah Baisu, ketua asosiasi alkemis kota Qing. Dia adalah seorang alkemis tingkat kekaisaran tingkat surga. Sementara yang berada di sampingnya adalah wakil ketua Bai Ruo, saudara kandungnya. Namun karena sifatnya yang suka bermain-main, dia hanya mampu meracik pil bumi tingkat kekaisaran 1. Tingkat kekaisaran 1, jawab Xiaoyan dengan datar, seolah berkata hal biasa saja. "Apa? Kamu hendak mengikuti ujian alkemis tingkat kekaisaran 1? Bai Ruo tercengang menatap Xiaoyan. Bukankah pemuda ini tidak tahu langit dan bumi? Di usia semuda ini ingin menguji alkemis kekaisaran. Begitu. Kalau begitu, ikutlah aku. Bai Ruo, segera perintahkan orang-orang untuk menyiapkan ujian tingkat kekaisaran 1. Larang siapapun masuk atau keluar. Panggil juga seluruh anggota asosiasi untuk menyaksikan. Aku ingin melihat apakah anak muda ini benar-benar mampu." Baisu semula menyangka Xiaoyan hanya ingin menguji tingkat 9 biasa. Jiwa tingkat kekaisaran belum tentu dapat meracik pil tingkat kekaisaran. Namun kini, semua menjadi menarik. "Jangan buat aku kecewa," bisik Baisu dalam hatinya sambil memandang Xiaoyan yang tetap tenang. Baisu membawa Xiaoyan dan King Yuan memasuki bagian dalam asosiasi alkemis. "Tempat ini adalah kawasan khusus dalam asosiasi kami. Sebuah ruang terisolasi dari dunia luar. Ini merupakan dunia kecil yang dibuka oleh seorang ahli Dodi bintang 6. Di sini kamu bisa memurnikan pil dengan tenang tanpa gangguan apapun. Selain itu,
Ujian untuk menjadi alkemis tingkat 1 kekaisaran terbagi dalam 3 bagian. Pertama, menumbuhkan jiwa. Kedua, memberi jiwa. Dan yang terakhir, penempaan jiwa. Yang disebut menumbuhkan jiwa adalah menggunakan kendali jiwa yang sangat halus serta pengendalian api secara presisi untuk menanamkan sedikit kesadaran seperti makhluk hidup pada pil. Memberi jiwa berarti memberikan pil semacam jiwa yang tak kalah dari manusia. Sebagai contoh, pil emas tingkat 9 biasa dan yang telah diberi jiwa, perbedaannya seperti langit dan bumi. Sedangkan penempaan jiwa adalah bagian yang paling sulit. Di daratan ini, teknik untuk melatih kekuatan jiwa sangat langka. Penempaan jiwa sepenuhnya bergantung pada kendali terhadap kekuatan jiwa. Salah sedikit saja bisa melemahkan kekuatan jiwa dan menurunkan kekuatan tempur. Sedangkan kesalahan berat bisa langsung tewas. Baisu menjelaskan dengan nada tenang sambil memandangi Xiaoyan, seakan sedang berbicara langsung dengannya. Namun sebenarnya, penjelasan itu juga ditujukan bagi para anggota asosiasi yang menonton dari luar ruang ujian. Semua adalah pilar penting asosiasi. Sudah kamu pahami? Baisu tersenyum. Jelas dia sudah sangat memperhatikan Xiaoyan. Di usia semuda ini, Xiaoyan telah memiliki kekuatan jiwa setingkat kaisar. Di masa depan, maka, ya, kalau begitu, bolehkah aku mulai sekarang? Xiaoyan mengangguk pelan. Dia menyadari Baisu maupun wakil ketua Bairuo yang berdiri di sebelahnya dan sesekali ikut menjelaskan. Sama sekali tidak memperlihatkan maksud tersembunyi. Namun Xiaoyan juga tidak menyangka bahwa di belakangnya, seluruh anggota asosiasi tengah menyaksikan dengan penuh harap. Ujian untuk alkemis tingkat kaisar hanya dengan melihatnya saja bisa mendapatkan banyak manfaat. Kalau begitu, ujian dimulai. Begitu Baisu mengucapkan itu, seluruh ruangan langsung hening. Semua sadar, menyaksikan ujian tingkat ini adalah kesempatan langka. Putaran pertama, menumbuhkan jiwa. Di sini kami telah menyiapkan 2 set resep pil dari asosiasi. Tapi jika kamu ingin memakai resep sendiri, silahkan. Baisu tersenyum kepada Xiaoyan. 2 set resep? Kau gila? Bairuo yang berdiri di samping Baisu sontak terkejut. Dia tahu betul betapa berharganya 1 resep pil tingkat kekaisaran. Bahkan yang hanya berupa salinan saja nilainya sangat tinggi. Sekarang langsung mengeluarkan 2 sekaligus. Hatinya benar-benar merasa perih. Nanti kamu akan mengerti. Baisu menjawab dengan nada misterius. Xiaoyan dalam hati benar-benar terkejut. Dia paham betul betapa berharganya resep-resep ini. Meskipun hanya salinan, nilainya tetap sangat tinggi. Apalagi disertai dengan bahan-bahan lengkapnya. Apakah kamu terkejut? Jangan berpikir bahwa orang-orang di asosiasi alkemis semuanya bodoh. Jika kamu tidak baru saja mengungkapkan jiwa alam kaisarmu, apakah menurutmu presiden akan memberimu resep yang begitu bagus? Karena dia telah menemukan resep yang bagus, dia ingin mengikatmu ke perahu yang sama secara tak kasat mata. Jika ada sesuatu dalam asosiasi di masa mendatang, kamu tidak akan bisa menghindarinya. Orang-orang ini sangat pintar. Raja Naga Emas tertawa di dalam cincin. Pokoknya, kami tidak kehilangan apapun. Kami bahkan mendapat 2 resep kelas kekaisaran secara gratis. Kalau ada hal lain, kita bisa bicarakan nanti. Tidak akan terlambat. Xiaoyan rupanya juga melihat apa yang dipikirkan Presiden Baisu dan tersenyum penuh pengertian kepada Baisu. Xiaoyan melangkah maju perlahan dan membentangkan 2 gulungan dengan telapak tangannya. Yang keduanya merupakan resep tingkat kekaisaran. Yang pertama pil jenggot api. Fungsinya adalah untuk mengaktifkan potensi maksimal dari teknik Doki beratribut api. Bahkan dikabarkan dapat memperpanjang umur. Bahannya ginseng salju abadi, daun kaisar bambu, dan air api awan. Yang kedua, pil pembentuk wujud. Konon, jika seekor binatang ajaib mencapai kekuatan tertentu atau memakan benda langka, mereka bisa berubah menjadi manusia dan melanjutkan kultivasi. Meski pil pembentuk wujud tingkat 6 biasa bisa membantu transformasi, tetapi akan melemahkan kekuatan dan mengganggu fondasi. Sedangkan pil pembentuk wujud ini tidak hanya memungkinkan transformasi sempurna tanpa efek samping, tetapi juga mempertahankan kekuatan dan darah murni binatang itu. Bahkan dikatakan bisa memungkinkan mereka berganti wujud sesuka hati. Bahan yang dibutuhkan adalah teratai tanah, daun darah kaisar, dan buah api es. Jika kamu sudah memikirkannya, kita bisa memulai putaran pertama. Ucap Bairuo setelah melihat Xiaoyan merenung sejenak. Paman guru, yang mana yang harus kita pilih? Tanya Xiaoyan. Pilih pil pembentuk tubuh. Manfaatnya sangat besar. Mari kita sempurnakan sekarang selagi kita punya cukup banyak herbal. Dan kemudian cari herbal untuk pil penguat tubuh dan pil nutrisi esensi. Kata Raja Naga Emas setelah merenung sejenak. Aku memilih pil pembentuk tubuh.
Xiaoyan menjawab pelan kepada Presiden Bairuo. Pil pembentuk? Itu sebanding dengan beberapa pil tingkat kekaisaran kelas 2. Bahkan beberapa alkemis yang memurnikan pil tingkat kekaisaran kelas 1 mungkin tidak dapat memurnikannya. Pemuda ini benar-benar ingin memurnikan ini? Apakah dia gila? Seluruh anggota asosiasi yang menonton langsung heboh. Kalau dia berhasil, aku tidak perlu minta tolong ke ketua lagi. Di antara para penonton, seorang gadis berambut perak memandangi Xiaoyan sambil berpikir dalam hati. Xiaoyan berpikir sejenak. Meskipun Paman Master mengatakan bahwa api surgawi bukanlah hal yang biasa di benua Dodi, tetapi Grandmaster menolak untuk menjelaskannya dengan jelas. Lupakan saja, api itu unik. Bagaimanapun juga, ini adalah asosiasi alkemis. Mereka tidak dapat menyaratku untuk belajar. Api surgawi dapat digunakan untuk memurnikan ramuan tingkat kekaisaran dengan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dengan rencana di benaknya, dia tidak ragu-ragu dan segera memanggil Little Yi. Little Yi berlari keluar dan berdiri di bahu Xiaoyan. Api putih susu mengelilingi tubuhnya. Dia terus mengeluarkan suara-suara mengoceh, seolah-olah mengeluh bahwa Xiaoyan sudah lama tidak memanggilnya keluar untuk menghirup udara segar, dan bahwa dia merasa tercekik di sana. Dia juga memiliki ekspresi sedih. Baiklah, ayo mulai memurnikan pil dulu, dan kamu bisa mengikuti King Yuan mulai sekarang. Xiaoyan menepuk kepala Little Yi, mencoba menenangkannya. Begitu mendengar itu, Little Yi langsung berbinar. Api putih di sekitarnya jadi makin tebal, jelas menunjukkan rasa senang. Begitu api putih susu itu muncul, suhu udara di sekeliling naik drastis. Keringat pun mulai bermunculan di kening semua orang. Itu roh api. Semua mata langsung tertuju pada tubuh kecil Little Yi yang mengeluarkan kekuatan api luar biasa. Gadis berambut perak tadi langsung menutup mulutnya dengan tangan. Terkejut bukan main. Itu roh api. Baisu yang semula tenang pun terkejut dan mulai menghitung dalam benaknya. Mustahil, bocah ini, dia punya roh api. Wajah Bairuo yang tadinya penuh keraguan, kini berubah menjadi ekspresi tak percaya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.